Saya pernah bertanya kepada Anda, asalnya dari mana? Asalnya dan aslinya. Kalau asalnya boleh kita mengatakan saya dari Taliban, saya dari Kiai, saya dari Jogja. Asal berasal dari sana. Tetapi kalau ditanya aslinya, jawabannya KTP asli kita itu ada di dalam kerajaan surga. Jawabannya itu aslinya itu kita dari sana. Maka bagi Paulus tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan sedikit pun bahwa semua yang telah dia katakan tentang Yesus Kristus itu nantinya menjadi bagaikan domba yang diserang oleh serigala. Paulus sudah sadar seawal konsekuensi mewartakan Kristus, di mana bukan hanya orang-orang yang menerima pewartaan tentang Kristus yang dalam petik kemudian terancam akan teraniaya oleh cara membela iman, tetapi dia sendiri juga menyadari sungguh bahwa dia pun juga akan menanggung konsekuensi yang sama. Mengerikan tidak bahwa menjadi pengikut Kristus itu harus siap memanggil salib? Mengerikan tidak? Jawaban kita kalau kita orang beriman pasti mengatakan tidak mengeri. Tetapi kalau kita iman itu berdinamika ya Bapak Ibu ya, terkadang iman itu lalu ideal seperti biji yang jatuh ke tanah yang subur. Tetapi juga terkadang iman itu jadi agak tidak ideal seperti biji yang jatuh ke atas bebatuan, bisa tumbuh tapi kena panas lalu mati sudah. Bisa jadi biji iman itu bagaikan biji yang jatuh ke tengah semak-semak berduri, bisa bertumbuh tetapi dia terhimpit dan tidak bisa survive, tidak bisa bertahan hidup sampai akhirnya kemudian mati. Ada dinamika iman yang seperti ini yang seringkali juga membuat kita kemudian mengalami saat dimana rasa-rasanya kok mengerikan sekali menjadi pengikut Kristus itu, karena konsekuensinya sudah jelas, salib. Yesus sudah pernah mengatakan bahwa seorang murid tidak akan melebihi gurunya. Tetapi jangan khawatir, Paulus sampai-sampai mengatakan bahwa adalah celaka bagiku kalau aku tidak mengatakan Kristus. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah karena pengenalanku akan Kristus. Jadi yang ada dalam hatinya, yang ada dalam pikirannya itu adalah Kristus. Ini semua terjadi oleh karena rahmat Roh Kudus sendiri. Maka di awal kutipan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 sampai dengan 38 ini dikatakan demikian. Paulus berkata, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendidik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Anaknya yang dimaksud adalah anak Allah sendiri. Hidup oleh karena Roh Kudus, dan Roh Kudus pula yang menetapkan orang-orang Efesus yang telah dipilih oleh Paulus untuk kemudian melanjutkan dan memelihara iman akan Kristus dengan pewartaan mereka. Kita pun juga tidak boleh kemudian merasa seperti bagaikan ada di bawah terus dalam dinamika iman itu. Tetapi oleh Yesus kita setelah didoakan. Sebab Yesus sejak awal sudah menempatkan kita semua sebagai warga kerajaan Allah. Rencana keselamatan Allah itulah satu-satunya yang menjadi rencana Allah kita. Allah tidak menghendaki satupun dari kita binasa. Maka kita didoakan selama kita masih berjalan di dunia ini, supaya nantinya kelak kita pun akan diperkenankan kembali ke tempat asli kita, yaitu kerajaan surga. Maka untuk sampai ke sana, memang kita selalu ditantang dan dipanggil, diutus untuk seperti halnya Paulus mewartakan Kristus. Mari saudara-saudara, kita syukuri rahmat Tuhan ini, sekaligus kita sudah terus memohon kepada Tuhan
Maka Tuhan berkenan melimpahkan rahmat Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita setia pada kualitas iman yang baik.